Ada 7 anak kembar yang hidup menggunakan satu identitas selama 30 tahun. Bahkan ketika salah satu dari mereka jarinya terpotong, yang lain juga harus dipotong. Bagaimana ceritanya? Inilah alur cerita What Happened to Monday. Ketika populasi manusia semakin melejit, sumber daya alam malah semakin sedikit. Semua orang jadi merasakan hidup dengan kondisi yang sulit, bersaing, dan berjuang agar hidup tidak menjerit. Apakah yang pantas disalahkan adalah kaum elit, atau orang-orang yang terus beranak dan berpikiran sempit? What Happened to Monday ini bercerita cukup unik. Jadi mengisahkan masa depan dunia di tahun 2043 yang mana populasi manusia kian meningkat. Akibatnya alam sudah tidak lagi seimbang. Semua manusia berbagi tempat tinggal, udara, air, makanan yang menyebabkan bencana alam tersebar di seluruh penjuru dunia. Tak hanya itu, persaingan hidup juga semakin tinggi dan begitupun angka kriminalitasnya. Orang-orang jadi susah untuk diatur. Latar belakang itulah yang menyebabkan pemerintah membuat kebijakan yaitu satu keluarga cukup dengan satu anak, dan kebijakan tersebut dipelopori oleh Nicolette Kaiman. Jadi, setelah kebijakan tersebut disahkan, setiap keluarga tidak boleh memiliki anak lebih dari satu. Apabila setiap anak punya saudara, saudara tersebut akan dibawa ke cryosleep, tempat seperti kapsul tidur luar angkasa yang akan mengawetkan orang-orang dan tidak akan menua. Jadi orang yang diawetkan tersebut akan dibangunkan lagi ketika populasi manusia dan alam sudah seimbang. Tak hanya itu, semua orang harus menggunakan gelang identitas. Gelang identitas tersebut akan rutin dicek oleh biro yang bekerja di bawah Children Allocation, yang bertanggung jawab atas populasi ilegal. Jadi jika ketahuan memalsukan identitas atau punya saudara, mereka akan menangkapnya. Kebijakan tersebut tentu saja mendapatkan dukungan dan juga kecaman dari berbagai pihak. Tapi yang jelas pemerintah sedang mencoba untuk menekan populasi agar manusia dan alam bisa hidup seimbang lagi. Di saat kebijakan tersebut diberlakukan, anak perempuan dari kakek yang bernama Terence Sedman melahirkan 7 bayi kembar. Dan setelah melahirkan si ibu mati dan bapaknya tidak diketahui siapa. Jadi, Terence yang tidak ingin cucunya dibawa biro ke cryosleep akan mengurus dan membesarkan cucunya seorang diri. 7 cucu yang dirawatnya ini kembar identik dan untuk memudahkan, dia lalu memberikan nama sesuai dengan hari, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Singkat cerita, cucu Terence ini tumbuh dan semakin serupa, yang membedakan hanya kepribadian, sikap, dan cara berpikir masing-masing. Dan untungnya, Terence ini orang yang cerdik. Jadi dia mengajarkan cucunya berbagai keahlian yang sesuai dengan passion mereka, dan juga mengajarkan mereka menjadi orang yang sama, menjadi satu identitas yang sama yang bernama Karen Sedman. Terence juga memberikan gelang identitas yang sudah dilengkapi dengan teknologi canggih seperti GPS, kamera, dan transfer data yang cepat. Tak hanya melatih kemampuan mereka, Terence juga membuat tempat khusus buat si cucu bersembunyi yang bisa mereka gunakan ketika ada orang datang ke apartemen. Jadi dari ke-7 kembaran tersebut, hanya ada 1 orang yang boleh keluar dari apartemen. Pemilihan tersebut berdasarkan hari. Jadi jika hari Senin, maka Monday yang keluar, Selasa berarti Tuesday, Rabu berarti Wednesday, dan begitupun seterusnya. Tapi hal tersebut hanya berlaku untuk 1 hari, jadi mereka harus kembali lagi sebelum berganti ke hari selanjutnya. Dan tidak boleh ada 2 Karen yang keluar apartemen di waktu yang bersamaan. Kemudian, jika salah satu dari mereka keluar, maka ia harus menceritakan dan memperlihatkan semua kejadian yang dialami selama berada di luar. Intinya, apa yang dilakukan oleh salah satu dari mereka harus diketahui oleh yang lain. Setiap hal yang dilakukan akan berdampak ke semua kembarannya. Awalnya aturan yang dibuat oleh Terence ini berjalan baik-baik saja. Cuma ketika hari Sabtu, Saturday akan pergi pentas balet. Thursday ini diam-diam malah keluar melalui jendela dan bermain skateboard. Jadi pada saat Saturday kembali, Thursday belum juga pulang dan kakek Terence menjadi sangat khawatir. Tak berapa lama mereka mendengar ketukan dari pintu dan segera semua Karen masuk ke dalam tempat persembunyian di balik lemari, menyisahkan Saturday. Sementara itu si kakek mengambil senjatanya yang disimpan di kamar. Setengah panik dan mencoba berhati-hati, ia kemudian membuka pintu. Ternyata orang yang mengetuk adalah Thursday. Thursday ini terjatuh dan kehilangan jari telunjuknya. Jadi karena ulah Thursday itulah semua Karen kena imbasnya. Terence memotong semua jari telunjuk cucunya agar mereka semua terlihat sama. Tahun 2073, 30 tahun berlalu sejak kebijakan 1 anak 1 keluarga diberlakukan, Karen Sedman sudah dewasa. Ia bekerja di salah satu bank dan setelah itu membeli makan yang bisa dikonsumsi bersama-sama.
Mereka tinggal di apartemen peninggalan kakek dan tidak pernah pindah dari sana. Di front office ada Eddie yang selalu kebingungan dengan tingkahnya Karen. Karena kadang Karen ini sedih, kadang lupa, kadang marah, dan suasana hatinya bisa berubah setiap hari dengan begitu cepat. Eddie ini tidak tahu jika Karen ini kembar 7. Masuk semakin dalam, keamanan apartemen tersebut juga cukup ketat. Bahkan untuk masuk ke dalam unit, mereka harus melakukan pemindaian retina mata. Kemudian mereka makan bersama dan Karen yang baru saja keluar harus menceritakan tentang apa saja yang dialami. Oke, sekarang aku coba kenalkan dengan para si kembar ini. Ada Monday atau Senin yang merupakan anak pertama dan yang paling serius di antara saudari lainnya. Monday ini dipercaya kakek untuk menjadi contoh yang baik untuk Karen yang lain. Ada Tuesday atau Selasa yang paling sering cemas dan berambut pirang. Kemudian ada Wednesday atau Rabu yang kelihatan paling berandal dan pemberani. Thursday atau Kamis yang rambutnya paling pendek dan terlihat tomboy. Dia juga yang sering debat dengan Monday. Kemudian ada Friday atau Jumat yang paling pintar di antara yang lainnya. Saturday atau Sabtu yang paling stylish dan berambut putih. Dan yang terakhir ada Sunday atau Minggu yang sifatnya kadang mengayomi kakak-kakaknya, tapi sebenarnya dia yang paling penakut. Hari kemudian berganti, Senin tiba, jadi yang bisa keluar adalah Monday. Cuma Monday ini mual dan muntah. Hari itu adalah hari di mana Karen Sedman akan presentasi untuk mendapatkan promosi di tempat kerja. Tak ingin bertukar, Monday tetap memaksa untuk datang ke tempat kerja. Karena memang mereka tinggal di masa depan, jadi banyak teknologi canggih yang ada di film ini. Seperti misalnya smart mirror atau cermin pintar yang bisa mendeteksi bagian mana yang harus di make up agar sesuai dengan Karen Sedman pada hari biasa. Setelah make up, Monday lalu pergi kerja. Kemudian ia bertemu dengan Adrian yang bekerja di biro dan tugasnya adalah mengecek identitas orang lain yang ingin masuk gedung kerja. Karen dan Adrian ini seperti mengenal satu sama lain karena memang mereka sering bertemu setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Lolos dari verifikasi identitas, Karen masuk gedung dan saat di lift ia bertemu Jerry. Jerry ini adalah rekan kerja Karen dan tidak suka dengan Karen yang akan naik jabatan. Jadi, Jerry ini punya rahasia tentang Karen dan berniat akan membongkarnya jika diperlukan. Dan setelah itu, Monday kehilangan kabarnya. Di rumah, para saudarinya menunggu kehadiran Monday yang belum kunjung pulang. Mereka lalu melacak lokasi keberadaan Monday. Cuma keberadaannya tidak bisa terdeteksi. Mereka menduga banyak hal yang terjadi terhadap Monday seperti kecelakaan, masuk rumah sakit, ditangkap kepolisian, hingga meninggal. Dan jika Monday meninggal, artinya Karen Sedman juga meninggal. Dan mereka berenam juga tidak lagi diakui eksistensinya. Cuma mereka berusaha tenang dan menguatkan satu sama lain. Senin berlalu, kini hari berganti menjadi Selasa. Giliran Tuesday yang datang ke tempat kerja. Mau tidak mau, Tuesday tetap harus bekerja dan menjadi Karen Sedman. Walaupun akan sangat buruk akibatnya jika ada orang yang mengetahui ada dua Karen berada di luar apartemen. Dan karena Monday juga belum kembali, maka selain bekerja, Tuesday juga harus mencari informasi keberadaan Monday. Ia lalu keluar dari apartemen. Awalnya ia ditanyai oleh Eddie yang tidak melihatnya pulang ke rumah kemarin. Cuma hal tersebut tidak begitu ditanggapi serius oleh Tuesday. Sementara Tuesday bekerja seperti biasa, para saudarinya mengamati lokasi keberadaannya. Di kantor, Tuesday mendapat kabar jika Monday berhasil mendapatkan promosi. Setelah itu, dia pulang lebih awal dan pergi ke bar. Tuesday segera ke bar dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Karen Sedman semalam. Hasilnya, Tuesday mendapat laporan jika Monday di bar bersama Jerry dan mereka berdebat. Segera Tuesday melaporkan ke saudarinya. Para saudarinya meminta Tuesday untuk menemui Jerry biar tahu kejelasan tentang keberadaan Monday. Cuma saat ingin menjalankan tugasnya, Tuesday dihadang oleh petugas CAB atau Children Allocation Bureau, anak buahnya Cayman, dan meminta Tuesday untuk masuk ke dalam mobil. Menurut, di mobil tersebut gelang milik Tuesday dimatikan, jadi saudarinya tidak bisa melacak keberadaannya yang membuat mereka bingung. Tuesday dibawa ke gedung CAB dan tidak tahu mengapa ia ditangkap, dan setelah dibawa ke dalam ruangan, ia bertemu dengan Nicolette Cayman. Nah, di sini, Cayman ini tahu jika Karen Sedman ini punya kembaran. Mereka juga tahu keberadaan apartemen Sedman yang mana masih menyisakan 5 kembaran lagi. Tak ada pilihan lain, pekerja Cayman menyekap Karen dan mengeluarkan pisau. Para Karen yang ada di rumah jadi semakin khawatir dan mempertanyakan keadaan saudari mereka saat ini. Dan tak lama, anak buahnya Cayman datang dan membunuh Eddie. Mereka masuk ke dalam unit apartemen Karen dengan menggunakan retina mata si Karen. Cuma, nggak tahu apakah itu retina mata milik Monday atau mata milik Tuesday. 4 Karen sudah bersembunyi di balik lemari, sedangkan Thursday sedang mencari pistol peninggalan kakek.
Cuma ternyata tidak ditemukan apa-apa. Persembunyian para Karen ini ketahuan dan mereka keluar dari sana, sedangkan Thursday dari belakang menghajar anak buah Cayman. Dan sekarang pertarungan terjadi. Dengan senjata ala kadarnya mereka berhasil mengalahkan orang-orang tersebut yang menggunakan senjata api. Hanya saja Sunday tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Kalimat terakhir yang diucapkan Sunday adalah, "Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya." Kini Karen yang tersisa tinggal 4. Mereka semua sekarang menjadi sangat tertekan. Dalam 2 hari, mereka kehilangan 3 saudarinya. Di sisi lain, Cayman belum mendapatkan kabar dari anak buahnya yang sudah tewas di tangan Karen. Cayman ini tidak mau kredibilitasnya hancur karena sudah membiarkan 7 saudari kembar hidup sampai dengan dewasa. Hal itu yang membuat Cayman harus menangkap Karen Sedman dan penangkapannya harus dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan di media massa manapun. Selain membunuh Karen, ada misi lainnya juga yang harus dilakukan oleh anak buahnya Cayman, yaitu membunuh Jerry, rekan kerjanya Karen. Segera anak buah Cayman melaksanakan tugas tersebut. Di apartemen, Friday menemukan bola mata yang ketika dicek itu adalah bola mata milik Tuesday. Mereka mengira jika Tuesday meninggal, jadi mereka memikirkan rencana ke depannya. Yang mereka tahu seseorang ingin melenyapkan mereka tanpa diketahui. Karena jika mereka berniat untuk menangkap semua Karen, seharusnya sekarang sudah ada banyak media dan polisi yang mengepung apartemen tersebut. Rencana esoknya adalah hari Rabu, jadi semua tanggung jawab untuk mengungkap hilangnya para Karen akan dilakukan oleh Wednesday. Mereka menyiapkan kamera pengintai di pakaian Wednesday dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat Jerry guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Tak hanya itu, ia juga disiapkan senjata dari para anak buah Cayman semalam yang tidak bisa digunakan. Jadi senjata tersebut hanya bisa digunakan dengan sidik jari pemiliknya. Dan Wednesday menggunakan senjata tersebut untuk mengancam Jerry saja. Berbeda dengan hari biasanya, Karen yang diperankan oleh Wednesday ini mengenakan baju santai dan menunjukkan kepribadiannya yang memang tidak suka mengenakan pakaian formal seperti hari biasa. Datang ke tempat Jerry, Wednesday tidak tahu apa-apa tentang rahasia yang diketahui oleh Jerry tentang Karen. Jadi dia mengancam menggunakan pistol agar Jerry menceritakan semuanya. Ternyata rahasia tersebut adalah kontrak transfer dana antara Karen dan Cayman. Semua Karen sama sekali tidak mengetahui apa-apa mengenai kontrak transfer dana apalagi berurusan dengan Cayman. Jadi Wednesday meminta kontrak tersebut dan tiba-tiba Jerry ini ditembak oleh anak buahnya Cayman dan ia meninggal saat itu juga. Wednesday segera memindahkan kontrak Karen yang ada di tabletnya Jerry dan mencoba kabur dari sana. Dengan bantuan teknologi canggih mereka, Karen berhasil dikasih tahu jalan keluar. Tapi ia harus terus berlari dari kejaran anak buah Cayman yang jumlahnya tidak main-main. Apalagi mereka menggunakan senjata api dan tidak segan untuk melakukan penembakan. Cuma, tiba-tiba di apartemen Adrian datang. Adrian ini adalah petugas penjaga biro yang selalu ditemui oleh Karen setiap hari kerja. Saturday lalu berinisiatif mempersilahkan Adrian masuk dan menyuruh saudarinya bersembunyi. Mereka untuk sementara waktu tidak bisa berkomunikasi dan memberitahu jalan keluar untuk Wednesday yang sedang dikejar-kejar oleh anak buah Cayman. Nah, di sana ternyata Adrian ini ingin melakukan hubungan seksual dengan Karen. Jadi Saturday izin untuk pergi sebentar dan menemui para saudarinya. Mereka semua bingung karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan terpaksa Saturday akan menemani Adrian. Jadi Saturday dan Adrian akan pergi ke rumahnya Adrian. Sebelum pergi, Friday ini memberikan Saturday sebuah chip dan memintanya untuk memasukkan chip tersebut ke gelangnya Adrian. Dengan begitu, mereka bisa menyusup ke dalam biro dan mendapatkan informasi internal yang ada di sana. Di sisi lain, Wednesday yang sempat kehilangan kontak dengan saudarinya kini sepertinya mendapat jalan buntu yang mengharuskannya untuk melompati gedung. Cuma ketika melompat, dia ketahuan oleh anak buahnya Cayman dan ditembak. Wednesday tewas saat itu juga. Setengah tak percaya, Friday dan Thursday berusaha untuk tenang dan menyelidiki kontrak Karen dan Nicolette Cayman. Tapi kontrak tersebut belum ditandatangani oleh Karen. Kontrak itu adalah transfer dana agar Karen bisa naik pangkat. Cuma gak tahu Karen siapa yang ada di kontrak tersebut. Di sisi lain, Saturday berhubungan seksual dengan Adrian dan ketika ada kesempatan dia mencoba untuk memasukkan chip ke gelang milik Adrian. Berkat bantuan dari Saturday itulah, Friday akhirnya bisa menyusup ke dalam sistem dari biro dan melihat CCTV di sana. Ternyata ada satu Karen yang masih hidup dan terjebak, yang menurut mereka itu adalah Monday. Esoknya setelah Saturday dan Adrian berhubungan semalam, Adrian pergi karena harus bekerja. Saturday segera mengirimkan kabar ke saudarinya. Jadi di sini Saturday ini tahu kalau selama ini Monday sering berhubungan dengan Adrian.
Cuma tak lama, lokasi keberadaan Saturday ini ketahuan. Jadi anak buah Cayman menembak mati Saturday. Dan yang Friday dan Thursday ketahui adalah Adrian penyebab semua itu. Sekarang Karen Sedman tinggal tersisa 3, yaitu Friday, Thursday, dan 1 orang yang disandra oleh Cayman. Di saat yang bersamaan, anak buah Cayman datang dan tentu saja akan menangkap Friday dan Thursday. Ketika berusaha untuk kabur, Friday ini malah balik lagi ke apartemen untuk menyelamatkan berkas-berkas mereka hidup. Dengan berkas tersebut, mereka bisa menunjukkan ke publik bahwa Cayman gagal dalam menjalankan kebijakannya, yaitu 1 keluarga cukup 1 anak, dan menguak jika Cayman adalah pembunuh. Cuma, Friday ini tidak berhasil kembali. Jadi dia membunuh dirinya sendiri dan meledakkan apartemennya. Sesakitnya hati adalah ketika semua orang terdekat satu persatu pergi. Itu yang mungkin dirasakan oleh Thursday saat ini. Kini Karen yang tersisa hanya Thursday dan 1 orang dalam perangkap Cayman. Dengan luka batin yang kian menguat, kini Thursday akan menjemput saudarinya, Adrian, yang sedang bertugas mendengar kabar ledakan di apartemen Karen. Jadi dia pergi ke sana dan dia melihat Karen meninggal. Adrian ini tidak tahu jika Karen ini kembar 7 dan dia ikut berduka. Ketika kembali ke dalam mobil, ternyata Thursday ada di sana dan siap untuk membunuh Adrian dan mengatakan jika Adrian adalah orang di balik ini semua. Menurut Thursday, Adrian ini adalah orang yang menjebak mereka semua. Karena Adrian ini tidak tahu apa-apa, jadi Thursday akhirnya menjelaskan semuanya jika mereka adalah kembar. Dan karena rasa cintanya terhadap Monday dan ingin menemui Monday, jadi Adrian akan membantu Thursday. Rencana Thursday ini adalah berpura-pura meninggal dan kemudian masuk ke tempat cryosleep. Sesampainya di cryosleep, ternyata anak-anak yang ada di sana bukan diabadikan melainkan dibunuh dan tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Dan Thursday merekam kejadian tersebut. Jadi ketika giliran Thursday, ia langsung melawan dan memasukkan wanita petugas ke dalam cryosleep. Petugas laki-laki yang ada di sana pun dibiusnya. Di luar, Adrian juga ikut menghajar petugas yang berjaga. Setelah itu mereka menemui saudarinya yang ternyata itu adalah Tuesday. Jadi yang ada di ruangan itu bukan Monday, dan Tuesday kehilangan mata kirinya. Jadi selama ini Monday ini ternyata masih hidup. Dia adalah orang yang berkhianat ke kembarannya sendiri selama ini. Monday ini bekerja sama dengan Cayman dan mengatakan jika dia punya kembaran. Ia lalu menandatangani kontrak. Kontrak tersebut diketahui oleh Jerry sehingga mereka harus membunuh Jerry. Kemudian, Thursday berdandan dan menggunakan wig milik Tuesday dan menjadi Karen Sedman. Di toilet, Thursday akhirnya bertemu dengan Monday. Dan Monday ini menodongkan senjatanya ke Thursday. Jadi, Monday ini capek dengan keluarganya sendiri karena dia mencoba untuk menyelamatkan semua saudarinya, tapi semua saudarinya seolah-olah tidak peduli dengan yang lain. Thursday lalu meminta maaf karena ulahnya dulu yang membuat semua saudarinya harus kehilangan jari telunjuk. Satu-satunya alasan mengapa Monday berkhianat ini karena Monday jatuh cinta dengan Adrian dan semuanya jadi kacau. Cuma, Monday ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia terus menodongkan senjatanya dan ingin membunuh saudarinya sendiri. Karena memang pada dasarnya Thursday ini tomboy, jadi Thursday tidak takut dan sekarang menghajar Monday. Sampai akhirnya Thursday menembak Monday. Di sisi lain, kaburnya Tuesday dari ruangan diketahui oleh anak buahnya Cayman. Sementara itu, Tuesday dan Adrian saling membantu untuk masuk ke dalam sistem pengendali di gedung tersebut. Mereka berencana akan menyusup dan mempermalukan Cayman yang ingin mendeklarasikan dirinya di pemilu. Cuma, para anak buah Cayman ini datang dan hampir membunuh mereka berdua. Untung saja, Adrian berhasil menghentikan hal tersebut. Dan ketika Cayman bicara di depan umum untuk mendeklarasikan dirinya, Thursday datang untuk melihat. Sementara itu, Tuesday berhasil menampilkan kebusukan Cayman dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam cryosleep, di mana semua anak bukan diabadikan melainkan dibunuh. Semua orang yang melihat hal tersebut langsung kehilangan respeknya terhadap Cayman. Dan Cayman mendekat ke Karen. Ia langsung mengetahui jika Karen yang ada di depannya saat ini bukanlah Monday. Cayman sedih karena artinya semua rencananya untuk mengendalikan populasi gagal total. Dan tak lama Monday datang dengan badan penuh darah. Ia ternyata masih hidup dan sekarang mengarahkan senjatanya di antara Thursday dan Cayman. Takut menembak Cayman, Monday ditembak oleh anak buahnya Cayman saat itu. Dan orang yang menembak Monday juga ditembak oleh Adrian. Semua orang lari ketakutan keluar gedung. Thursday lalu mendekat ke Monday yang semakin sekarat. Monday lalu mengatakan jangan biarkan mereka mengambilnya. Jadi ternyata alasan Monday berkhianat selama ini adalah ia mengandung bayi kembar milik Adrian. Dia tidak mau nanti anaknya diambil oleh Biro. Jadi
dia berusaha untuk menyelamatkan bayi-bayinya dengan melakukan kontrak dengan Cayman. Tapi sayangnya, Monday tewas, dan yang bisa diselamatkan dari dirinya hanyalah 2 bayi kembar. Sementara itu, Cayman ditangkap dan akan dihukum mati. Kebijakan satu keluarga satu anak diberhentikan saat itu juga, jadi semua orang bebas enak-enak dan punya anak. Di hadapan anak kembar milik Monday yang ada di tabung, kini yang tersisa hanyalah Adrian, Tuesday, dan Thursday. Tuesday mendapat mata barunya dan dia mengubah namanya menjadi Terry, sedangkan Thursday mengganti namanya menjadi Karen Sedman. Cerita berakhir dengan ribuan bayi lainnya yang akan menjadi beban orang tua, negara, dan membuat ekosistem dunia semakin rusak. Sebenarnya, cukup miris dengan kondisi film ini. Jadi semua orang, khususnya orang tua, pengen banget punya anak. Tapi terkadang tidak memikirkan bagaimana perkembangan anak ke depannya. Apakah nantinya makanan anak akan terpenuhi, pendidikan mereka tercukupi, dan apakah mampu memberi bekal agar nantinya si anak tidak menjadi beban. Semakin banyak jumlah penduduk yang ada, semakin tinggi pula tingkat persaingan hidupnya. Jadi ketika ada orang yang tidak mampu bersaing, orang itu akan melakukan berbagai cara agar bisa bertahan. Melakukan tindakan kriminal, merampok, menyogok, korupsi, bahkan membunuh. Aturan akan sangat sulit untuk diterapkan. Dan yang paling membekas di film ini adalah scene di mana semua Karen harus dipotong jari telunjuknya. Dan saat itu, Thursday bilang jika dia tidak pernah minta untuk dilahirkan. Dan yang aku nangkep dari adegan tersebut adalah terkadang orang tua tidak pernah mempersiapkan anaknya untuk lahir. Mereka seringkali diberi tanggung jawab yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya si kakek yang memaksa semua cucunya untuk menjadi Karen Sedman. Padahal mereka semua nggak mau. Dan jadinya mereka tidak punya hak dan kebebasan atas dirinya sendiri. Di akhir film adalah scene yang paling sedih di mana para bayi jadi semakin membludak karena kebijakan satu keluarga satu anak tidak diberlakukan lagi. Artinya bumi akan menjadi semakin rusak dan kacau. Dan solusi dari pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk sepertinya gagal. Kalau dipikir-pikir, Cayman ini mirip dengan Thanos, cuma versi manusianya aja. Dan itulah seluruh alur cerita film What's Happened to Monday. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada kritik, saran, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.